dirusak, ditambah, dikurangi, sehingga kitab suci itu menyimpang dari kebenaran. Makanya saya dulu masuk Islam. Teman-temanku semuanya, bertemu lagi dengan saya Rina Solihin dalam channel Rina Menjawab. Teman-teman, kali ini saya akan mencoba menanggapi satu video ya dari ceramah seorang Ustadz Mu'alaf. Ya, mungkin teman-teman sudah tahu semua, yaitu Bapak Syamsul Nababan. Ya, Bapak Syamsul Nababan. Yaitu video ini dirilis tanggal 12 September 2020. Jadi masih fresh ya teman-teman ya. Nah, di sana ditayangkan itu di channel ABL TV ya. Memang channel ini sangat konsen dalam mengupdate ceramah-ceramah para Ustadz Mu'alaf ya. Nah, tema yang dijadikan judul ya di ceramahnya tersebut yaitu Injil sudah diobrak-abrik oleh kafir sejak Nabi dan para Rasul mati. Wow, judulnya sangat bombastis ya teman-teman ya. Tapi no problem, kita akan mencoba ya, saya akan mencoba untuk mengcounter tuduhan ya daripada Bapak Syamsul Nababan ya. Nama Syamsul mengingatkan saya kepada seorang murtadin ya, namanya Syamsul Islam. Beliau ini mengarang sebuah lagu himne yang sangat-sangat luar biasa. Tapi lagunya begini. Dulu hidupku gelap gulita, ku berjalan meraba-raba, tiada tongkat yang ku pegang, ku berjalanlah dalam bimbang. Tuh, ya, begitu teman-teman lagunya. Sangat-sangat indah sekali, ya. Nanti suatu waktu saya akan cari lagi lagu ini dan lagu ini luar biasa sekali. Ya, itu diciptakan oleh seorang murtadin yang bernama Bapak Syamsul Islam. Ya, teman-teman. Jadi, Pak Syamsul Nababan mengingatkan saya kepada beliau ya. Nah, teman-teman, sebelum saya mengupas ya apa yang dituduhkan oleh Ustadz Mu'alaf Syamsul Nababan ini, teman-teman, saya berharap teman-teman selalu setia mendukung channel ini ya dengan memberikan komen ya kan, komen, kemudian likes ya, subscribe dan share video ini. Dan please, jika ada iklan-iklan jangan di skip ya, karena itu adalah bentuk dukungan Anda untuk channel Rina Solihin. Supaya apa? Supaya channel ini bisa bertumbuh, bisa berkembang terus, sehingga kebenaran firman Tuhan bisa terus ya dibagikan di channel ini. Oke teman-teman, kita akan mendengarkan dulu apa perkataan ya yang diutarakan oleh Bapak Syamsul Nababan. Tapi selain itu saya akan selalu ya mengingatkan bahwa saya dalam posisi menanggapi tuduhan terhadap Alkitab saya. Oke? Jika ustadz-ustadz ini bicara tentang kitabnya, kitab sucinya, nabinya, pengajarannya, I don't care. Apapun yang dia katakan, up to you. Ya kan? Jadi, karena ini menyinggung Alkitab saya, iman saya, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan kekristenan, saya wajib untuk meluruskannya. Oke? Jadi Anda yang tidak setuju dengan ini, jangan protes. Tidak perlu lapor-lapor polisi, ya kan?
Silahkan Anda buat lagi video baru, silahkan ditanggapin apa yang saya akan katakan malam ini, ya. Jadi jangan ya baperan ya, orang bilang ya, dikit-dikit ngadu polisi, dikit-dikit ngadu polisi, seperti yang sudah dialami beberapa teman-teman yang Kristen di channel-channel YouTube mereka. Ya, oke teman-teman, saya harap kita di sini sama-sama dewasa, ya. Kami menanggapi tuduhan-tuduhan Anda di banyak channel-channel Muslim secara dewasa. Tidak kindish, orang Jerman bilang tidak kindish atau tidak kekanak-kanakan, ya. Pernyataan kita balas dengan pernyataan, begitu ya. Tidak perlu pernyataan dibalas dengan hal-hal yang tidak beradab, ya, hal-hal yang kekanak-kanakan. Oke, teman-teman, kita akan saksikan dulu apa yang dikatakan oleh Bapak Ustadz Samsul Nababan Sang Mu'alaf. Ada masalah? Tidak ada bisa dapat jawaban di kitab sucinya, tidak ada jawaban. Kenapa? Karena kitab sucinya bukan wahyu. Wow, kitab sucinya bukan wahyu. Tadinya wahyu. Injil itu tadinya wahyu. Oh iya. Taurat itu tadinya wahyu. Zabur itu tadinya wahyu. Tapi ketika kitab suci ini ditinggalkan nabi-nabi itu, ya, ada yang meninggal, ada yang diangkat ke langit seperti Isa. Berpindah tangan kitab suci itu kepada umatnya. Waduh. Oleh umatnya, Pak, kitab suci itu diobrak-abrik, dirusak, ditambah, dikurangi, sehingga kitab suci itu menyimpang dari kebenaran. Makanya saya dulu masuk Islam. Oh gitu. Kenapa saya masuk Islam? Karena saya belajar ilmu perbandingan agama. Oh ya? Masa? Saya ketika baca terjemahan Al-Quran, banyak saya kagum. Oh. Kenapa? Karena banyak kemiripan dengan apa yang saya baca di Injil. Oh gitu? Bagi saya Al-Quran lebih komplit. Oh ya? Al-Quran lebih detail. Oh ya? Al-Quran lebih bermartabat. Oh ya? Al-Quran lebih bermoral. Oh ya? Ketimbang kitab suci saya dulu. Oh. Banyak saya temukan, saya baca di Injil itu ayat-ayat yang tidak bermoral. Oh iya? Ayat-ayat yang porno itu banyak. Sudah pernah mendengar belum? Oh iya. Jadi kasih contoh kan? Oke. Kasih contoh. Yes. Coba dengarkan. Kira-kira Pasti. nanti ini ayat wahyu Oh. atau karangan manusia. Begini bunyinya. Judulnya Kenikmatan Cinta. Aduh, dikirain kenikmatan seks. Oh. Kenikmatan cinta. Cinta. Oh ya. Simak baik-baik. Oh, Kidung Agung ya. Oke, udah tahu saya Kidung Agung. So, teman-teman, kita sudah mendengarkan apa yang dikatakan oleh Ustadz Samsul Nababan ya, tentang Alkitab ya. Dia mengatakan bahwa alasan dia meninggalkan kekristenan, dia mengatakan bahwa Alkitab itu bukan firman Tuhan ya. Alkitab itu bukan firman Tuhan. Dulu sih firman Tuhan gitu ya. Seperti Injil dulu firman Tuhan, Taurat itu dulu firman Tuhan, Zabur itu dulu firman Tuhan yaitu, atau wahyu gitu ya. Tapi setelah nabi dan para rasulnya mati, akhirnya Alkitab ini diobrak-abrik oleh umatnya, dirusak oleh umatnya, ditambahi dan dikurangi oleh umatnya. Ya, betul-betul. Ini tuduhan yang sangat-sangat keji kalau saya bilang ya. Kalau saya tanya Anda bisa tunjukkan ke saya mana yang dirusak, mana yang tidak dirusak, mana yang ditambahi, mana yang dikurangi. Sampai botak kepala Anda ya, tidak akan bisa menjawab pertanyaan saya. Artinya ini adalah tuduhan iblis yang tidak berdasar. Tujuannya hanya ingin mendiskreditkan Alkitab. Agar orang-orang seperti Anda keluar dari kebenaran. Ya? Nah, oke teman-teman. Kita sudah jelas ya bahwa dia mengatakan bahwa Al-Qur'annya lebih lengkap, lebih detail, ya kan? Kemudian Al-Qur'annya itu adalah firman Tuhan,
ya. Sementara Alkitab ini dulu firman Tuhan, tapi sekarang tidak lagi. Betul-betul ini apa ya? Sangat-sangat menghina Tuhan ya. Menghina Tuhan, bahwa Tuhan itu tidak berkuasa memelihara miliknya sendiri. Gitu ya. Tuhan itu tidak berkuasa untuk melindungi firman-Nya. Ya. Ini benar-benar pelecehan terhadap Tuhan yang maha berkuasa itu. Ya, tentunya untuk ini Anda ya harus mempertanggungjawabkan di depan Tuhan nantinya. Ya, karena setiap kata itu harus dipertanggungjawabkan di depan Tuhan. Oke? Nah, dia mengatakan Al-Quran lebih lengkap, lebih detail, ya kan? Saya tanya, bisa buktikan? Bisa buktikan bahwa Al-Quran lebih lengkap, lebih detail? Kalau saya tanya, dari kayu apa Nuh membangun bahtera? Apa nama kayunya? Kemudian berapa ukurannya? Ya, ukuran dari kapalnya berapa? Ya, kemudian bahan-bahan yang dipakai kayu-kayunya itu ada ukurannya. Ya, Anda bisa jawab itu saja, saya udah luar biasa gitu. Kalau memang Qurannya lebih lengkap, harus bisa jawab itu, gitu ya. Kalau memang lebih detail, harus bisa jawab itu, gitu. Saya belum tanya yang sulit-sulit, yang gampang aja dulu, ya. Bahtera Nuh terbuat dari kayu apa? Dan ukuran-ukurannya dari bahan-bahan kayu yang dibuat itu ukurannya ada kalau di Alkitab, ya. Nah, silahkan dicari di Quran Anda ya. Nanti kasih kepada saya jawabannya. Oke. Nah, kemudian dikatakan bahwa Alkitab diobrak-abrik ya, diobrak-abrik oleh pengikutnya. Ya. Di samping itu tuduhan yang sangat keji karena tidak bisa dibuktikan, dan itu juga adalah pelecehan terhadap Tuhan yang maha berkuasa, yang maha berdaulat melindungi segenap ciptaannya. Ya, apalagi yang namanya firman, ya, yang namanya firman itu pasti sangat dipelihara oleh Tuhan. Ya, Tuhan mengatakan bahwa langit dan bumi akan berlalu, tapi perkataanku tinggal tetap, tidak akan pernah berlalu. Artinya itu sudah dijamin, sudah digaransi perlindungannya oleh Tuhan sendiri. Ya, nah, terus kemudian karena itulah beliau ini keluar dari Kristen. Luar biasa ya. Kalau saya malah sebaliknya, penemuan saya justru sebaliknya. Saya menemukan bahwa Alkitab itu lebih lengkap, lebih detail, ya kan? Dan semua permasalahan yang ada, jawabannya ada di Alkitab. Ya, sementara Ustadz ini mengatakan bahwa Alkitab itu tidak ada jawaban, ada masalah tapi dia tidak ada jawaban di dalamnya karena dia bukan firman Tuhan. Justru saya membuktikan semua masalah apapun yang kita hadapi, jawabannya ada di Alkitab. Karena Alkitab adalah sumber dari segala jawaban. Kenapa berbeda penemuan Anda dengan penemuan saya? Berbeda sekali. Saya mengatakan bahwa Alkitab lebih detail, lebih lengkap, ya kan? Dan bisa membuktikan bahwa dirinya itu adalah firman Allah. Itu yang penting, ya. Boleh banyak Alkitab, banyak kitab-kitab mengaku dia adalah firman Allah. Tapi apa buktinya bahwa dia firman Allah? Ya. Nah, untuk mengklarifikasi ini, saya akan bawa Anda dulu untuk mengenal Alkitab. Ya, mungkin waktu dulu jadi Kristen, Anda tidak banyak belajar, ya kan? Makanya mudah sekali menyimpulkan sesuatu yang Anda tidak tahu, ya kan? Nah, nanti tentang Kidung Agung itu akan kita bicarakan di akhir sebelum Anda tidur. Semoga setelah membahas Kidung Agung, ya, bisa tidur nyenyak dan bermimpi dengan bidadari-bidadari sorga. Oke? Oke, saya sengaja taruh di belakang untuk membahas kitab Kidung Agung. Oke? Jangan lewatkan pembahasan ini, stay di tempat Anda masing-masing. So, teman-teman, ya, saya akan memulai dulu untuk memberikan satu pemahaman yang benar tentang Alkitab, ya. Supaya apa? Supaya ceramah-ceramah yang menyesatkan ini tidak mempengaruhi banyak Kristen-Kristen awam, ya.
Dan saya sebenarnya juga Kristen awam sebenarnya, tapi saya mau belajar ya teman ya. Nah, saya akan mulai dari sejarah Alkitab ya, supaya kita tahu bahwa tuduhan-tuduhan itu sebenarnya tidak berdasar ya. Jadi saya punya prinsip begini. Iblis itu menampilkan banyak barang-barang palsu ya. Seperti kitab-kitab tandingan, kitab-kitab yang menyangkali Alkitab, ya kan? Tapi kita tidak perlu mempelajari banyak barang palsu, ya. Kita cukup kenali dengan baik barang asli. Ketika kita mengenali dengan sangat baik barang asli, kita akan selayang pandang saja bisa melihat, bisa mendeteksi barang palsu. Untuk apa teman-teman kita mempelajari barang palsu? Untuk apa? Gitu. Begitu banyak dan begitu berbeda-beda gitu. Ya kan? Untuk apa? Orang cerdas dan smart ya, itu cukup kenali barang asli sebaik-baiknya. Maka Anda akan terhindar dari penipuan. Ya, Anda akan terhindar dari tipu muslihat iblis. Ketika seseorang datang kepada Anda membawa barang palsu, Anda sudah tahu. Ya, Anda sudah tahu. Dan Anda pasti tidak akan tertipu. Ya. Tapi banyak orang mempelajari barang palsu untuk apa? Untuk apa? Begitu ya. Oke. Sekarang kita lihat sedikit selayang pandang melihat sejarah Alkitab. Saya sudah pernah bahas juga di video-video saya yang lain. Tapi ini lebih spesifik sedikit ya teman-teman. Ya. Alkitab yang kita pegang ya, Alkitab yang ada di tangan kita, Alkitab saya ya. Alkitab ini adalah kitab firman Allah. Ya. Kenapa dikatakan ini Alkitab firman Allah? Karena penulis-penulisnya, yaitu para nabi dan rasul, diilhami oleh Allah sendiri saat menuliskannya. Jadi kitab ini tidak ujuk-ujuk jatuh dari langit, entah siapa yang menulis tidak tahu, ya. Tapi Alkitab ini jelas penulisnya, yaitu para nabi dan para rasul. Pastikan dulu itu, ya. Nah, semua yang tertulis di dalam kitab ini adalah diilhami oleh Allah sendiri. Ya, digaris bawahi. Semua kata yang tertulis di dalam kitab ini diilhami oleh Allah sendiri. Ya, jadi bukan karangan manusia. Memang manusia yang menulis, rasul dan nabi itu memang manusia, bukan kerbau gitu ya. Bukan kucing, bukan, ya. Mereka adalah manusia. Tapi mereka diberikan ilham oleh Allah secara langsung untuk menuliskan firman-Nya, ya. Makanya di Perjanjian Lama ya, kita banyak menemukan ayatnya, ya. Seperti kepada para nabi dikatakan oleh Allah, tuliskanlah ya firman yang kusampaikan ini kepadamu dalam sebuah kitab. Ya kan? Itu Tuhan memang langsung memerintahkan suruh tulis. Apa yang difirmankan oleh Allah yang mereka dengar, itu harus tuliskan di sebuah kitab. Jadilah kitab Perjanjian Lama. Ya kan? Kemudian para rasul pun menuliskan apa yang mereka dengar, ya, yang difirmankan oleh Tuhan Yesus. Akhirnya jadilah kitab Perjanjian Baru. Oke, teman-teman. Alkitab terdiri dari dua bagian. Perjanjian Lama 39 kitab dan Perjanjian Baru 27 kitab. Ya. Kitab Perjanjian Lama terdiri dari Taurat, Nabium, ya, dan Mazmur atau Ketubim. Ya. Dan kitab Perjanjian Baru terdiri dari 4 Injil sinoptik plus tulisan-tulisan yang diilhamkan oleh Roh Kudus kepada Rasul Paulus. Ya. Dan itu semua berjumlah 66 kitab sebagai kitab satu-satunya kitab firman Allah. Tidak ada firman Allah di luar Alkitab, apapun bentuknya, baik lisan maupun tulisan. Pastikan dulu itu, ya teman-teman. Nah, di Lukas 24 ayat 44, ya, Tuhan Yesus sudah menyampaikan, sudah memastikan bahwa Perjanjian Lama adalah firman
Allah karena dikutip oleh Tuhan Yesus. Ya. Alkitab atau kitab-kitab, firman-firman yang ada di kitab-kitab Perjanjian Lama dikutip oleh para rasul juga. Ya. Nah, saya pernah mengatakan bahwa setiap ayat Alkitab adalah firman Allah. Firman Allah yang bisa saling menjelaskan dirinya sendiri, ya. Jadi kebenaran yang ada di Alkitab tidak perlu didukung oleh kitab manapun di luar Alkitab. Tidak perlu. Alkitab bisa menjelaskan dirinya sendiri. Inilah bukti bahwa Alkitab betul-betul firman Allah. Tidak dibutuhkan hadis, tidak dibutuhkan apapun di luar Alkitab. Tidak dibutuhkan tulisan manusia manapun di luar Alkitab untuk menjelaskan Alkitab. Makanya saya sangat menyayangkan jika ada yang mencari kebenaran di luar Alkitab untuk mendukung Alkitab. Ini sebuah tindakan yang sangat tidak berhikmat. Ya. Nah, oke teman-teman. Di Lukas 24 ayat 44, Tuhan Yesus berkata, ya, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu saat aku masih bersama-sama dengan kamu, bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di kitab Taurat Musa, di kitab para nabi, dan di kitab Mazmur. Artinya keseluruhan kitab Perjanjian Lama tentang Tuhan Yesus sudah tertulis di sana. Ya, jadi Tuhan Yesus sudah menyatakan bahwa firman yang tertulis di Perjanjian Lama itu semua adalah firman Allah. Ya, dikutip, dibenarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Bahwa tentang dia telah tertulis di kitab Taurat Musa, di kitab para nabi, dan di kitab Mazmur. Jadi maaf, tidak ada lagi klaim yang boleh mengatakan bahwa kitab Perjanjian Lama itu bukan firman Allah. Ya, karena dibenarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Yaitu Allah yang sudah menjadi manusia. Oke? Nah, teman-teman. Kitab Perjanjian Baru, ya, itu terdiri dari 27 kitab. Ya. Nah, ini semua tulisan yang ada di kitab Perjanjian Baru itu diilhami oleh Roh Kudus, ya, oleh Allah sendiri, ya. Apa buktinya bahwa kitab Perjanjian Baru adalah firman Allah? Pertama, ditulis oleh para rasul, ya, jelas teman-teman. Jadi bukan ditulis oleh para sahabat, tidak, ya. Kitab Perjanjian Baru ditulis oleh para rasul yang diberikan otoritas penuh oleh Tuhan Yesus untuk menuliskan semua firman yang diilhamkan, dan baik yang mereka dengar secara langsung, ya, dari Tuhan Yesus sendiri. Kemudian kitab Perjanjian Baru di backup oleh rasul, ya. Artinya para rasul ini, ya, masih hidup di saat tulisan-tulisannya beredar, teman-teman. Dan ketiga, di-proofread oleh rasul, ya. Jadi tulisan tadi di-proofread lagi oleh rasul. Karena saat itu mereka masih hidup, ya kan? Kemudian tulisan-tulisan rasul ini dikumpulkan, ya, dikumpulkan oleh para jemaat mula-mula, teman-teman, ya. Sehingga naskah-naskahnya itu sudah terpelihara dari tangan ke tangan para jemaat saat itu, ya. Nah, ini yang membuktikan bahwa Perjanjian Baru seluruhnya adalah kitab firman Allah, ya, teman-teman. Kemudian sedikit tentang Perjanjian Lama, ya. Perjanjian Lama itu ditulis dalam bahasa Ibrani, sedikit dalam bahasa Aramik, ya. Seperti kitab Daniel itu ditulis dalam bahasa Aramik, ya. Tapi sebagian besar ditulis dalam bahasa Ibrani. Kitab Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani. Karena pada saat itu bahasa Yunani adalah bahasa internasional saat itu, ya. Nah, kitab Perjanjian Lama selesai ditulis 400 tahun sebelum kedatangan Tuhan Yesus ke dunia
menjadi manusia. Ya, jadi dari Kejadian 1 pasal 1 sampai Maleaki pasal terakhir itu sudah selesai ditulis, ya. Ingat teman-teman, sudah selesai ditulis 400 tahun sebelum kedatangan Tuhan Yesus. Ya. Nah, selama 400 tahun ini itu tidak ada satu wahyu pun turun, ya. Tuhan tidak turunkan wahyu lagi 400 tahun, teman-teman. Ya, setelah kitab Maleaki dan sebelum kitab Matius, itu 400 tahun jaraknya. Ya, tidak ada lagi firman, satu kata pun tidak ada. Sama dengan saat ini, setelah Wahyu 22 ayat 21, tidak ada lagi firman, satu kata pun tidak ada lagi. Selesai. Ya, sama dengan waktu itu, setelah Maleaki, selesai kitab Perjanjian Lama. Ya. Nah, kemudian diterjemahkan, ya, kitab Perjanjian Lama ini diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, ya, itu pada abad keempat, ya, disebut dengan Septuaginta. Kenapa disebut Septuaginta? Karena diterjemahkan oleh 72 orang, ya, penterjemah. Bayangkan teman-teman, 72 orang penterjemah kitab Perjanjian Lama. Jadi nggak sembarangan teman-teman, ya. Nggak sembarangan. Saya kira nih Ustadz Nababan nggak tahu nih tentang ini, ya sembarangan gitu. Sampai titik komanya pun dihitung, bayangkan, ya. Mereka menghitung titik komanya, ya, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih, harus persis, ya, seperti teks aslinya, persis, gitu. Nggak boleh koma pun nggak boleh kurang, koma pun nggak boleh lebih, gitu, harus pas, ya kan teman-teman ya. Nah, kemudian teks Perjanjian Lama yang paling tua yang sudah diterjemahkan tadi itu disebut dengan Masoretic Text, ya, yang dijadikan dasar penterjemahan Perjanjian Lama ke dalam semua bahasa, ya, ke dalam semua bahasa di dunia, teman-teman. Sementara Perjanjian Baru itu ditulis dalam bahasa Yunani, ya, ditulis dalam bahasa Yunani yang diilhami oleh Roh Kudus, ya. Perjanjian Baru yang sudah diterima, ya, yang sudah dilengkapi dengan pasal dan ayat-ayat itu disebut dengan Textus Receptus, ya, yaitu teks yang sudah diterima atau disingkat dengan TR, teman-teman, ya. Nah, dari Textus Receptus inilah, ya, diterjemahkan tahun 1611 ke dalam bahasa Inggris yang kita kenal dengan King James Version, ya. Nah, dari King James Version inilah diterjemahkan Alkitab ke semua bahasa yang ada di seluruh dunia ini. Ya, dari King James Version ini, teman-teman, diterjemahkan ke seluruh bahasa yang ada di dunia. Ya, karena apa? Kenapa harus diterjemahkan ke dalam seluruh bahasa yang ada di dunia? Karena Tuhan sudah mengatakan di Yesaya 45 ayat 23, Allah berfirman, "Demi aku sendiri, aku telah bersumpah, dari mulutku telah keluar kebenaran, suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali, dan semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan akan bersumpah setia dalam segala bahasa." Ke dalam dialek, sayang sekali ya, yang terjemahan ke dalam dialek Minangkabau itu sudah dihapus, ya. Oke, teman-teman. Ya. Dari King James Version, ya. Saya katakan sekali lagi, dari King James Version inilah Alkitab diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa di dunia, ya. Dan tentu dengan tetap mengacu kepada Masoretic Text untuk Perjanjian Lama dan kepada Textus Receptus untuk Perjanjian Baru sebagai acuan utama. Ya, jadi tidak sembarangan menerjemahkan, ya. Nah, tapi teman-teman, iblis itu tidak tinggal diam, ya, karena iblis ingin sekali menghancurkan Alkitab. Karena dengan menghancurkan Alkitab, banyak orang tidak mengenal kebenaran dan tidak diselamatkan dan bisa ikut iblis, ya, berjemaah, ya, berjemaah dalam kebinasaan bersama-sama dengan iblis di neraka, ya. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh iblis, ya? Tahun 1831
ya, iblis menerbitkan sebuah Alkitab yang dikenal dengan nama Critical Text atau CT. Diterbitkan atau yang dikarang oleh Karl Laxman, ya, bahwa dia mengatakan, ya, bahwa Alkitab yang TR, Textus Receptus, itu banyak salah katanya. Jadi dia buatlah versi baru yang katanya tidak ada salah. Tapi ternyata, ya, dia berbohong karena CT, Critical Text, memiliki lebih dari 5.000 kesalahan. Sementara TR tidak ada salah. Persis sesuai dengan teks tertuanya. Begitu ya. Memang ini iblis ini tidak pernah habis cara untuk menghancurkan dasar dari iman kekristenan, yaitu Alkitab. Tapi puji Tuhan teman-teman ya, dengan munculnya kitab-kitab yang sembarangan ini, begitu ya, tetap umat Kristen di seluruh dunia tidak terusik, ya. Tidak ada tuh yang membeli kitab critical text, tidak ada, kecuali yang sekolah-sekolah teologi membeli karena ingin mempelajari, begitu ya. Nah, tapi kalau Kristen yang jemaat-jemaat itu malah saya sendiri tidak pernah melihat critical text, ya. Tapi di sekolah-sekolah teologi, ya kan, pengajar-pengajar, teolog-teolog tuh pasti punya, karena dia gunakan sebagai bahan pelajaran gitu, bukan untuk dia imani, tapi dia sebagai bahan untuk pelajaran, begitu ya. Nah, critical text itu. Nah, kemudian ketika critical text ini muncul, itu KJV ini, King James Version ini sudah beredar dan berada di tangan semua misionaris yang pergi ke seluruh dunia untuk menginjil, ya. Jadi Alkitab yang benar itu sudah terpublish, teman-teman, sudah di tangan para jemaat, ya. Jadi dia sebenarnya tidak bisa berkutik gitu. Gimana mau merubah-rubah? Karena tadi Alkitab sudah ada di tangan jemaat, yang terpelihara dari tangan jemaat ke tangan jemaat. Ya, bagaimana sih teman-teman kalau setiap hari ya kita membaca Alkitab, kemudian ada kitab lain, ada perbedaan, kita pasti heboh gitu ya, pasti sudah heboh para jemaat, sudah didiskusikan kemana-mana gitu kan, tapi kan tidak pernah bertemu kitab yang berbeda, begitu ya. Nah teman-teman, jadi perjanjian baru ada 2 kitab yang bersaing ya untuk diterima, yaitu Textus Receptus dan Critical Text. Tapi sekali lagi, Tuhan sangat berdaulat untuk memelihara kitabnya, ya, sehingga CT, Critical Text, tidak membumi, ya kan? Hanya ada di tangan para teolog saja untuk bahan belajar gitu. Tapi tidak terpublish sampai pada jemaat-jemaat, ya. Puji Tuhan gitu. Cuma sayangnya kalau kalau CT ini juga sempat membuat gaduh gitu ya. Ada teolog-teolog yang nakal ya, yang sengaja menyebarkan paham-paham yang ada di critical text ini. Contohnya teman-teman, salah satu ayat yang banyak dijadikan serangan ya oleh musuh-musuh kebenaran, yaitu 1 Yohanes 5 ayat 7. Ini adalah ayat yang sangat pamungkas sebagai dasar dari Allah Tritunggal, yaitu sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, yaitu Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Nah teman-teman, ayat ini ada di Textus Receptus, ya. Ayat ini ada di Textus Receptus, tetapi sengaja dihilangkan oleh teolog liberal di dalam critical text. Begitu teman-teman, pekerjaan iblis. Tapi sekali lagi, kita yang memiliki barang asli sangat bisa membedakan mana barang yang palsu. Itu kuncinya, ya. Nah, ada beberapa strategi ya dari iblis untuk menghancurkan Alkitab, ya. Karena CT tadi, critical text, tidak bisa banyak menghancurkan Alkitab yang ada gitu. Iblis ini nggak tinggal diam, teman-teman. Satu yang dia lakukan, dia menyerang Alkitab dengan memperalat orang-orang yang tidak cinta Tuhan dan tidak cinta kebenaran. Ya, jadi mereka mempelajari Alkitab untuk menyerang Alkitab.
Ya, makanya firman Tuhan ada mengatakan tentang orang ini. Dia melihat tapi tidak melihat, dia mendengar tapi tidak mendengar, ya. Dia mempelajari, menyelidiki Alkitab tapi tidak mengenal kebenaran. Begitu ya. Apalagi kalau memang niatnya sudah jahat, itu Tuhan menutup pikiran dia sehingga dia tidak bisa melihat kebenaran, tidak mengerti kebenaran, begitu, ya. Jadi dia melihat tidak melihat, dia mendengar tidak mendengar, gitu. So, teman-teman, apa saja yang dilakukan oleh iblis untuk menghancurkan Alkitab, ya? Di salah satu kesempatan saya sudah mengatakan bahwa iblis itu mencoba menyerang Alkitab dari luar dan dari dalam, ya kan? Nah, salah satu cara yang digunakan oleh iblis untuk menyerang Alkitab dari dalam adalah pertama, menyimpangkan pemahaman orang terhadap firman Tuhan yang ada di Alkitab. Ya, menyimpangkan pemahaman, teman-teman. Ya, ini banyak sekali, ya. Kita lihat sehingga muncullah bermacam denominasi gereja, ya, dengan pemahamannya yang berbeda-beda, terutama dalam hal doktrinal, teman-teman. Ya. Nah, kemudian yang kedua, disebarkan pemahaman bahwa Alkitab adalah kanon terbuka, bukan kanon tertutup. Artinya di luar Alkitab, ya, masih pewahyuan masih berjalan, teman-teman. Ya, jadi orang masih bisa bernubuat, ya kan? Orang masih bisa melihat penglihatan, penampakan, kemudian Tuhan berbicara dengan dia dan sebagainya. Itu kalau dituliskan, itu akan menjadi wahyu, teman-teman. Ya, itu Alkitab bisa lebih tebal lagi kalau dituliskan. Ya, jadi di situ tidak berlaku Wahyu 22 ayat 18 sampai 19. Ya, tidak berlaku bahwa Alkitab sudah di lockdown, sudah dikunci, sudah ditutup, tidak boleh lagi ditambahi, tidak boleh lagi dikurangi. Ya. Nah, jadi di luar Alkitab masih ada wahyu, begitu, ya. Nah, ini menganggap bahwa Alkitab itu adalah kanon terbuka. Nah, padahal Alkitab itu adalah kanon tertutup. Sudah dikunci, tidak boleh lagi ditambah, tidak boleh lagi dikurangi. Ya, seperti yang Ustadz Nambaban tadi mengatakan bahwa Alkitab itu sudah diobrak-abrik, sudah dirusak oleh umatnya, ya, ditambahi dan dikurangi. Nah, si Ustadz Nambaban ini kurang cerdas, ya. Sekiranya memang umat Kristen mengubah-ngubah Alkitab, pasti ayat di Wahyu, ya, di Wahyu 22, ya, ayat 18 sampai 19 itu pasti akan dihilangkan. Yang mengingatkan, ya, mewanti-wanti bahwa Alkitab tidak boleh lagi ditambahi, tidak boleh lagi dikurangi. Tapi mengapa ayat itu masih ada? Kenapa tidak dibuang saja? Jika memang itu Alkitab diubah-ubah oleh umatnya, toh itu akan mengganjal, begitu ya. Kalau ayat itu hilang, maka semua bebas untuk menambahi dan mengurangi Alkitab. Nah, ya, tapi mengapa ayat itu masih ada? Bahwa Alkitab tidak boleh ditambahi dan Alkitab tidak boleh dikurangi. Ya, teman-teman. Jadi ketahuan sekali hoaxnya gitu ya. Ya, ketahuan sekali gitu. Entah pintar, entah bodoh. Ya kan? Jadi kalau mau memfitnah Alkitab jangan tanggung-tanggung dong, ya kan? Ya. Kemudian ada standar lain, ya. Disebarkanlah pengajaran ada standar lain, ya, di luar Alkitab, standar kebenaran yang lain di luar Alkitab. Artinya Alkitab ini bukan satu-satunya kitab firman Allah. Bahwa di luar Alkitab masih ada firman Allah. Ya, di kitab yang A itu masih ada firman Allah. Begitu, ya. Makanya getol mengutip-ngutip ayat dari sana untuk mendukung ayat-ayat yang ada di Alkitab. Ya, dengan secara tidak sadar maupun sadar Anda sudah mengatakan bahwa ada firman Allah di luar Alkitab. Ya, tolong disadari ini baik-baik, ya. Nah, lalu bagaimana iblis menyerang Alkitab dari luar? Yaitu seperti apa yang dilakukan oleh Ustadz Mu'alaf Samsul Nababan tadi, ya. Bahwa mengatakan
Alkitab itu tidak asli lagi. Alkitab itu bukan wahyu Tuhan lagi. Dulu sih iya, tapi setelah Nabi dan Rasul mati, dirusak tuh oleh umatnya, sehingga itu bukan wahyu Allah lagi, ya kan? Nah, untuk membuktikan itu, sampai botak kepalanya juga tidak akan bisa, gitu. Mengapa? Karena Alkitab itu diterjemahkan ya ke dalam semua bahasa, itu rujukannya itu masih ada gitu loh, ya. Masoretic text ya untuk perjanjian lama dan Textus Receptus untuk perjanjian baru itu ada gitu, ya. Nggak akan bisa diterjemahkan ke sembarangan, tidak akan bisa diobok-obok, tidak bisa gitu. Kan itu masih ada gitu loh, ya. Kecuali yang aslinya Anda rusak, Anda buang atau dibakar, dimakan kambing lah, apalah mungkin ya. Nah, bisa jadi gitu. Tapi enggak, itu masih ada, disimpan dengan sangat baik di tempatnya, ya, sebagai rujukan orang untuk menerjemahkan Alkitab. Bahkan banyak dibuatkan disalin atau dicetak lagi gitu, ya, supaya apa? Supaya bertahan gitu ya. Kan kalau bahannya bagus juga bertahannya lebih lama begitu, ya kan? Nah, jadi apa? Itu sudah tidak beralasan bahwa mengatakan Alkitab bisa diobok-obok, bisa dirubah, bisa dirusak oleh umatnya. Itu betul-betul tuduhan yang sangat keji, ya kan? Yang harus Anda pertanggungjawabkan di depan Tuhan nanti. Ya kan? Karena setiap kata yang diucapkan itu harus dan akan diminta pertanggungjawabannya. Ya. Dan mengatakan bahwa Alkitab adalah tulisan manusia. Ya betul, manusia yang menulis, tapi diilhami oleh Allah. Ya, diilhami oleh Roh Kudus, ya kan? Bukan orang-orang yang sembarangan yang menulis, tapi mereka yang diberikan otoritas oleh Allah untuk menuliskan semua firman-Nya di dalam sebuah kitab. Maka terjadilah Alkitab. Ya, Alkitab saya katakan gabungan dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Semua kitab yang ada di Alkitab itu tidak ada yang saling bertabrakan, ya kan? Tidak ada yang saling menyalahkan gitu. Tidak ada yang saling memasukkan gitu. Tidak seperti Al-Qur'an. Ya kan? Membantah Alkitab secara terang-terangan di banyak ayat. Iya kan? Nah, tapi kalau Perjanjian Baru ke Perjanjian Lama nggak ada gitu. Tidak pernah ada rasul menyalahkan Musa, ya kan? Tidak ada rasul yang menyalahkan Abraham. Mereka menerima Perjanjian Lama secara utuh sebagai kitab firman Allah. Itu, ya. Jadi ada kesinambungan firman dari Kejadian pasal 1 sampai ke Wahyu pasal 22. Itu ada kesinambungan wahyu firman Allah. Ada garis merah yang bisa ditarik, yang tidak terputus. Nah, bagaimana bisa dikatakan bahwa Alkitab sudah dirusak oleh umatnya? Kalau sampai dirusak, itu benang merahnya udah nggak ada. Ya, udah terputus-putus, udah kemana-mana gitu. Nggak akan nyambung lagi satu sama lain. Tapi ini tidak. Ya, garis merah itu utuh sampai hari ini. Bisa ditarik dari Kejadian 1 pasal 1 sampai Wahyu 22 ayat 21. So, masih mau menyangkalinya? Masih mau memfitnahnya? Sudahlah, ya, sudahlah. Anda berbuat dosa. Oke? Sekarang teman-teman, apa yang harus kita lakukan sebagai umat percaya? Apa yang harus kita lakukan? Jika serangan dari iblis bertubi-tubi dari dalam dan dari luar terhadap pegangan kita, dasar iman kita, yaitu Alkitab. Alkitab di sepanjang abad itu adalah buku terlaris di dunia. Buku terlaris di dunia itu Alkitab. Ya, buku yang dicetaknya paling banyak itu Alkitab. Sepanjang abad. Anda tahu mengapa? Karena Alkitab itu betul-betul dibaca oleh umatnya, bukan dipajang. Ya, dibaca dan dipelajari dan dipahami. Jadi harus dibolak-balik, bolak-balik setiap hari. Lama-lama kan rusak. Ya kan? Saya pastikan setiap umat Kristen pasti tidak pernah cuma sekali beli Alkitab seumur hidup dia. Pasti berkali-kali. Ya kan? Karena yang lama rusak gitu.
ya. Ada yang robek, ada yang kertasnya aja udah lusuh, ya kan, udah penuh catatan-catatan, makanya beli lagi yang baru, ya, untuk bisa catat-catat lagi, gitu loh. Seperti ini misalnya, nih, Anda lihat ya, ini Alkitab saya itu banyak coretan-coretan, banyak garis-garis, bukan seperti kitab suci tetangga ya, yang nggak boleh dicoret, nggak bisa, ya. Kalau kita belajar Alkitab itu betul-betul kita kita pelajari dan betul-betul bukan suci ya. Ini nggak boleh didudukin, nggak begitu. Anda dudukin ya silahkan aja, yang penting isinya Anda pahami dan Anda imani gitu, ya kan? Nah, banyak coretan-coretan begitu ya, kertas biasa kan, tapi yang penting kan isinya, ya kan? Nah, jadi satu tadi saya katakan how to do, ya kan? Harus melakukan apa jika kondisinya sudah seperti ini? Tidak lain dan tidak bukan. Harus lebih cerdas dari iblis, itu aja. Kita harus lebih cerdas dari iblis, tidak ada pilihan lain. Bagaimana caranya supaya kita lebih cerdas dari iblis? Ya, kita kuasai barang aslinya. Ya. Ini barang aslinya, ya. Ini barang aslinya. Ini barang aslinya, teman-teman. Ya kan? Dan iblis ciptakan banyak barang palsu di luar sana, ya. Ciptakan banyak barang palsu di luar sana. Nah, kalau kita mengenali dengan baik barang asli, ya kan? Maka kita akan gampang mengetahui atau mendeteksi barang palsu. Oke? Nah, karena barang palsu begitu banyak, sementara barang asli cuma satu, ya. Lebih baik kita kuasai baik-baik barang asli, dan barang palsu kita cepat kita bisa deteksi, sehingga kita lepas dari penipuan, bebas dari penipuan, ya. Nah, teman-teman, tadi saya sudah mengatakan bahwa kita akan melihat sedikit ya yang disinggung oleh Ustadz Nababan tadi. Dia mengatakan bahwa Alkitab itu tidak bermoral ya. Tidak bermoral, tidak bermartabat, ya katakan, karena ada ayat-ayat yang bunyinya glamor gitu ya, dan sangat sensual gitu kan. Ya pasti yang dia maksud adalah kitab Kidung Agung ya teman-teman ya. Kita tahu bahwa kitab Kidung Agung itu salah satu yang ditulis oleh Salomo. Ya, itu kitabnya Salomo. Di samping Amsal, Pengkhotbah itu juga Salomo yang menulis. Ya, nah, tapi banyak orang ya, banyak Muslim gitu, itu melihat Kidung Agung ini dari kacamata seksual, ya kan? Nah, kacamata seksual, tok gitu kan? Nah, memang Alkitab saya pernah katakan bahwa ini adalah kitab yang mempresentasikan semua bidang kehidupan, semua sisi kehidupan manusia, termasuk kehidupan seksnya. Ya kan? Tapi bukan untuk dilakukan, bukan supaya Anda bebas nge-seks, bukan begitu ya. Tapi ini adalah sebuah gambaran hubungan mesra seorang suami istri dalam pernikahan yang sah. Ya, bukan seks bebas, bukan nge-seks atau selingkuhan, bukan ya. Ini bicara tentang sepasang kekasih ya yang punya hubungan pernikahan yang sah. Ya, bagaimana kemesraan mereka, bagaimana menggambarkan kerinduan mereka berdua, ya kan ya? Bagaimana pria ini begitu mengasihi ya kekasihnya ini, gitu ya, istrinya ini begitu. Dan itu tuh di dalam kehidupan kita juga lakukan begitu. Cuman tidak diutarakan kan begitu, ya kan? Tapi kita lakukan gitu. Sebagai pasangan suami istri yang sah, apa sih yang tidak dikatakan? Apa sih yang tidak dilakukan? Gitu kan? Nah, dan ini Alkitab menggambarkan ini di Kidung Agung, begitu. Mengapa juga jadi tabu? Toh Anda semua juga melakukan. Ingat ya teman-teman, banyak pujangga-pujangga dunia seperti Shakespeare ya, dan banyak lagi ya yang terinspirasi karya-karyanya dari kitab Kidung Agung ini, begitu. Pujangga-pujangga besar dunia teman-teman sangat terinspirasi ya dari kitab Kidung Agung ini gitu. Nah, memang kelihatannya wow gitu ya. Tapi dalam hati kecil Anda, sekiranya kekasih saya seperti dia
gitu kan, mesra sekali gitu ya. Jadi jangan munafik ya. Tuhan itu mengajarkan semua sisi kehidupan ya kan, semua sisi kehidupan. Dan Salomo ini menggambarkan bagaimana sepasang kekasih ya, suami istri dengan dalam ikatan pernikahan yang sah begitu ya. Dan Anda boleh praktekkan di kehidupan Anda suami istri gitu, boleh gitu, supaya Anda dengan suami istri lebih mesra. Jadi nggak ada pikiran berpoligami begitu, nggak ada kepikiran lagi dengan wanita lain begitu ya. Nikmati istri Anda gitu, baca Kidung Agung dulu sebelum tidur ya, supaya Anda lebih birahi dengan istri Anda, lebih bisa menikmati kenikmatan seks yang Tuhan berikan ya kan. Itu kasih karunia loh teman-teman ya. Orang yang tidak bisa menikmati seks itu betul rugi-rugi banget gitu ya kan. Nah, jadi jangan munafik lah ya. Silakan Anda baca Kidung Agung sebelum Anda tidur ya dengan pasangan Anda. Oke, jadi Ustadz Nababan ini mungkin membayang-bayangkan ini juga, saya pikir ya kan. Bagaimana dia nanti di surganya dengan 72 bidadari, apa yang mau dia lakukan. Bolehlah Anda baca-baca Kidung Agung ya, supaya Anda di sana tidak bingung gitu kan. Sudah jago gitu ya kan, sudah lihai lah bagaimana cara membahagiakan sang bidadari tersebut ya. Silahkan dibaca, no problem gitu ya, karena itu bagian dari kehidupan manusia gitu. Jadi jangan dianggap tabu-tabu gitu kan, sejauh itu dengan pasangan Anda yang sah. Tapi kalau standar moral Alkitab jelas ya, Alkitab menjunjung ya standar moral tertinggi ya. Standar moral Alkitab itu standar moral tertinggi ya. Tidak ada mengajarkan bunuh-bunuhan, tidak ada mengajarkan membenci-benci, tidak ada mengajarkan memusuh-musuhi orang, tidak ada ya. Alkitab mengajarkan standar moral tertinggi ya. Jadi kitab Kidung Agung tidak bisa dipakai untuk mengatakan bahwa Alkitab mengajarkan sesuatu yang tidak bermoral. No, Anda lihat dari sisi mana dulu begitu kan. Nah, standar moral Alkitab jelas, itu standar moral tertinggi. Kasihinilah musuhmu ya, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jelas ya, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada yang bisa mengajarkan itu. Berbuatlah sesuatu kepada orang lain yang engkau inginkan orang lain itu berbuat kepadamu. Ya, itu standar moral yang luar biasa. Seperti sederhana tapi susah untuk dilakukan. Kecuali di dalam hati Anda ada Roh Kudus, itu mudah dilakukan. Tapi tanpa Roh Kudus susah untuk dilakukan. Ya, oke, teman-teman, saya pikir sekian dulu pemaparan dari saya ya. Semoga Ustadz Nababan sempat punya waktu untuk mendengarkan pemaparan saya ini ya. Silahkan kalau ada yang Anda mau sangkali, silahkan Anda bikin lagi ceramah yang baru gitu. Nanti saya lihat apakah saya perlu lagi mengcounter Anda atau bagaimana ya. Oke, teman-teman, saya kira pemaparan saya tentang Alkitab boleh menjadi bahan ya, pengetahuan supaya kita lebih kuat lagi dari serangan-serangan iblis yang menyerang kitab suci kita, dan kita semakin teguh di dalam iman, kita semakin cinta kepada Tuhan, cinta kepada firman-Nya, dan kita semakin kuat ya sambil menunggu kedatangan Tuhan kita yang kedua kali. Ya, teman-teman, jangan lupa ya like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk komen-komen Anda, saya tunggu ya, karena itu sangat membangun. Dan jangan lupa untuk iklan-iklannya jangan di skip ya teman-teman. Sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya di tema-tema yang tidak kalah menarik. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.